my friends, salam sehat dan bahagia. Friends, kalian selama masa pandemi ini kegiatannya ngapain aja sih? Kuliah, olahraga, nonton, tiktokan, atau jalan-jalan cuma rebahan aja nih? Kalian bosen gak sih sama kegiatan kalian yang udah kayak siklus gitu? Kuliah online, makan, rebahan. Kuliah online, makan, rebahan lagi. Aku pribadi nih ya, aku tuh udah jenuh banget gitu sama kegiatan-kegiatan yang itu-itu aja. Apalagi kalau ngomongin soal kuliah online. Rasanya tuh kayak, sebel banget. Apalagi kita tuh diharuskan natep layar nih selama berjam-jam on cam. Atau kita juga bisa tiba-tiba disuruh on mic kalau misal si dosen nih tiba-tiba nunjuk kita, "Tata, tolong dong jawab pertanyaan." Aduh, itu bener-bener jadi momok terbesar aku dan mungkin seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gak sih? Kalian pasti bingung gitu, kayak gimana ya cara jawab dosennya biar kata-katanya terstruktur dan baik. Gimana ya caranya biar jawabanku ini tuh jawaban yang bagus. Selain komunikasi verbal secara langsung melalui daring bersama dosen, terkadang kita juga diharuskan gak sih untuk ngechat dosen, tanya tentang tugas ataupun tentang kepentingan lainnya? Nah, itu juga salah satu ketakutan terbesar mahasiswa untuk ngechat dosen gitu. Biasanya mahasiswa ini suka overthinking. Gimana ya kata-kata yang baik untuk ngechat dosen? Gimana ya kata-kata yang sopan biar dosen tuh gak kecewa sama aku? Nah, kalau kalian masih bingung tuh tentang itu dan kalian masih melakukan hal itu, let's check this out. Berikut cara berkomunikasi yang etis kepada dosen melalui media daring saat sinkron atau tatap muka. Yang pertama, menggunakan kata atau kalimat yang baik dan sopan. Hal ini sangat perlu kita lakukan saat berkomunikasi dengan dosen. Karena sebagai mahasiswa kita harus menghargai dosen. Selain itu, menggunakan kata-kata yang baik dan sopan dapat menghindarkan kita dari kesalahpahaman saat berkomunikasi. Berikut contohnya. Selamat pagi Bu, saya ingin menanggapi apa yang barusan Ibu jelaskan. Untuk menjadi public speaker yang baik, kita dituntut untuk memiliki etika berkomunikasi yang baik. Lalu, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita menjadi public speaker yang baik agar pendengar kita dapat mengagumi apa yang kita sampaikan? Terima kasih. Yang kedua, jangan berbicara dengan sangat cepat dan dengan nada yang tinggi saat berkomunikasi dengan dosen. Hal ini dilakukan agar dosen dapat mendengar dengan jelas dan memahami apa yang kita sampaikan. Selain itu, berbicara dengan nada dan intonasi yang wajar akan terasa lebih sopan, apalagi saat kita berbicara dengan dosen. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan ketika dosen sedang memberikan materi, karena hal ini sangat tidak sopan untuk dilakukan. Kita sebagai mahasiswa harus menghargai dosen yang sedang berbicara. Selanjutnya, bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan dosen melalui kirim pesan seperti email ataupun WhatsApp? Yang pertama, selalu perhatikan waktu sebelum mengirim pesan. Sebaiknya kita menghindari waktu-waktu seperti hari Minggu, hari libur, maupun jam-jam beribadah ketika ingin mengirim pesan kepada dosen. Biasanya, dosen menggunakan waktu-waktu tersebut untuk beristirahat maupun beribadah dan melakukan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Karena itu, hindari waktu-waktu tersebut agar kita tidak terkesan mengganggu waktu dosen. Berikutnya, selalu ingat untuk memperkenalkan diri ketika mengirim pesan kepada dosen. Satu orang dosen dapat mengajar lebih dari satu kelas maupun beberapa kelas dalam suatu universitas. Jadi dapat kita pastikan, seorang dosen akan menerima banyak pesan dari banyak mahasiswanya.
Jangan lupa untuk selalu menyebutkan nama, nomor induk maupun kelas agar dosen tidak bingung. Contohnya, selamat pagi Bu, saya Luciana Gladiola Saripun dengan NPM 200912334 dari kelas Public Speaking B ingin bertanya tentang tugas kemarin dikirim dalam format PDF atau Word ya Bu. Terima kasih. Kemudian, gunakanlah bahasa yang formal dan tidak menyingkatkan kata. Perhatikan juga tanda baca, huruf kapital, serta jangan sampai ada kesalahan penulisan atau typo. Jadi teman-teman, hendaklah sebelum mengirim pesan baca terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Apakah pesan kita itu memang betul? Kemudian jangan lupa juga kita perhatikan tanda bacanya dan huruf kapitalnya. Apakah sudah sesuai dan benar? Kemudian baru teman-teman atau sudah merasa benar bisa mengirimkan pesan itu. Kemudian, mirim singkat atau ringkas kepada dosen. Maksudnya adalah saat mengirim pesan kepada dosen, hendaknya langsung singkat saja, tetapi jelas. Intinya jangan berbelit-belit. Contoh kalimatnya, selamat siang, Ibu Bapak, nama saya Ivana Elma Renpinola Antang dengan NPM 2907288 dari kelas B. Ingin bertanya mengenai pengumpulan tugas 2 minggu yang lalu. Ibu mengatakan bahwa deadline-nya adalah 2 hari lagi. Tetapi saat saya mengecek kembali pada situs kuliah, itu berubah menjadi besok. Apakah itu kesalahan pada situs kuliah saya? Apa Ibu salah atau keliru menulis deadline-nya pada situs kuliah? Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih. Nah, kemudian ada langkah di mana kita harus selalu akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam. Hal ini harus selalu diingatkan dan sangat wajib untuk dilakukan. Mengapa? Karena dengan begitu, dosen juga menganggap kita sebagai mahasiswa yang menghargai dia, dan dosen juga akan menghargai kita karena kita membalas dia dengan suatu kebaikan dan suatu hal yang terkesan sangat sopan. Kita bisa menjawab dengan terima kasih atau tidak, setidaknya kita bisa menjawab baik Bu, saya mengerti, itu sudah sangat cukup. Jika tidak melakukan hal itu terkesan sangat tidak sopan dan sangat tidak melambangkan seorang mahasiswa yang diajarkan atau ditanamkan kesopanan, nilai-nilai kesopanan dari dosen mereka. Hal ini adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh kalian yang ingin mengechat dosen kalian. Kemudian ada langkah terakhir, yaitu hindari pertanyaan yang menginterogasi dosen. Saat dosen lupa untuk memeriksa tugas karena terlewat, jangan memberikan pertanyaan yang membuat beliau seakan-akan kita sedang menginterogasi dia. Contohnya, Pak, tugas saya udah 3 hari nih, kenapa nggak dikasih nilai ya? Kira-kira kapan Bapak bisa kasih nilai? Nah, lebih baik ditunggu saja atau tunggu beliau bertanya pada saat sesi perkuliahan. Biasanya dosen akan bertanya apakah nilai dari semua tugas sudah lengkap atau ada terlewat. Nah, pada kesempatan itu kita bisa menanyakan perihal yang mengenai tugas kita, apakah ada yang belum atau apakah ada yang sudah. Apakah ada yang sudah sampai ke dosen atau belum? Kita bisa konfirmasi pada saat itu dan solusinya akan dicari bersama-sama. Solusinya itu pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi berikanlah pertanyaan yang terkesan tidak berinterogasi dosen. Halo my friends, jadi itu tadi adalah prosedur berkomunikasi yang etis kepada dosen melalui media daring yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya masih banyak langkah-langkah yang beragam yang boleh kalian ikuti. Intinya, kalian hanya perlu berimprovisasi sebagaimana kalian berbicara pada orang tua kalian atau orang yang kalian segani dan hormati. Menurut saya, langkah-langkah yang paling penting adalah yang pertama, jangan lupa untuk meminta maaf karena telah memakan waktunya dan mengganggu waktu sibuknya. Yang kedua adalah, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih karena baik dari awal penyampaian hingga akhir penyampaian. Yang ketiga adalah, jangan lupa untuk mengucapkan selamat pagi atau siang di awal penyampaian. Dan yang keempat adalah jangan pernah berkomunikasi pada dosen pada malam hari karena itu adalah jam istirahat dosen. Jadi itu tadi adalah prosedur berkomunikasi yang etis kepada dosen melalui media daring. Tolong diikuti ya my friends. Jika kalian suka, tolong pencet tombol like di bawah ini dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. See you guys. Jika kalian suka, tolong pencet tombol like di bawah ini.